Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami beroleh keselamatan baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Kami mohon berkat-Mu melalui firman-Mu buat hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul, Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 mengatakan, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Bukan ketika ia sudah menjadi raja atas Israel, bukan pula pada saat berada dalam situasi yang baik dan tenang, melainkan saat ia melarikan diri dari kejaran Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Tragisnya lagi, saat lari ke daerah Filistin, Raja Filistin mengenali dia sebagai pahlawan Israel yang telah membinasakan banyak perwira-perwira Filistin. Sehingga raja itu pun berniat membunuhnya juga. Daud benar-benar dalam keadaan terjepit. Ketika berada dalam situasi berat, umumnya orang akan menjadi kalut, takut dan frustasi. Berbeda dengan Daud yang terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat-ingat akan kebaikannya, sehingga ia tetap bisa memuji-muji Tuhan. Ia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan menolong saat ia berhadapan dengan singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam kawanan domba yang digembalakannya. Kalau dulu Tuhan turut campur tangan saat ia berperang melawan musuh dan memberinya kemenangan, maka Tuhan yang sama pasti akan meluputkan dia dari pergumulan berat ini. Karena itu dalam keadaan yang seakan tiada harapan, Daud selalu mengingat betapa baiknya Tuhan itu dan berusaha untuk mengecap segala kebaikannya. Kata kecaplah dalam bahasa Ibrani, ta'am, artinya merasakan. Sedangkan kata lihatlah dalam bahasa Ibrani, ra'ah, artinya memperhatikan atau memeriksa. Yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Akhirnya Daud pun dapat berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat 11. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai. Oleh karena itu, jangan hanya memandang kepada besarnya masalah, jangan terpaku pada kesulitan yang ada, tapi pandanglah kepada Tuhan yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat 2. Amin. Terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini. Kami mau mengecap dan melihat, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkat Tuhan atas kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, ke malam. Tuhan tolong bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang menjadi berkat buat rakyatnya. Berkati pemerintah pusat sampai ke daerah. Berkati kota di mana kami ada, supaya kota ini ada damai sejahtera Tuhan. Orang-orang Kristen yang ada di dalamnya boleh menjadi berkat, garam dunia. Juga gereja di mana kami ada, menggembalakan, digembalakan, Tuhan berkati. Dan juga keluarga kecil yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati anak-anak kami, istri, suami, orang tua, ayah, ibu, sepupu, keponakan, besan, mertua, menantu,
Semua hubungannya adalah hubungan yang baik. Terpuji nama Tuhan, berkati juga saudara kami yang di usia senja. Tuhan berikan umur panjang, menikmati hari baik, dan semakin cinta Tuhan. Berkati juga yang berulang tahun pada bulan ini, Tuhan berikan kado yang istimewa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat.